Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen dan organisasi. Berikut penjelasannya. Manajemen, pengertian menurut Encyclopedia of the Social Sciences, adalah suatu proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Dan menurut Manulang, adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Tingkatan manajemen dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu pertama ada low level manager, ada middle level manager, dan top level manager. Tingkatan manajerial dibagi menjadi 3 level, yaitu yang pertama ada yang operational level, kedua managerial level, yang ketiga executive level. Fungsi manajemen dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama planning, suatu cara menghampiri masalah-masalah dengan cara merumuskan apa saja yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Yang kedua, organizing, aktivitas menyusun dan membantu hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, staffing, aktivitas yang dilakukan yang meliputi menentukan, memilih, menempatkan, dan membimbing personel. Yang keempat, directing, fungsi manajemen berhubungan dengan usaha, memberi bimbingan, saran, perintah agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju yang telah ditetapkan semula. Yang kelima, controlling, salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan semula. Di slide selanjutnya akan menjelaskan tentang manajemen dan sifat informasi. Kebutuhan tingkatan manajemen. Sumber informasi. Top, membutuhkan informasi dari internal dan eksternal, contohnya pemerintah, masyarakat, pesaing, dan supplier. Middle, membutuhkan informasi bersifat tengah-tengah antara top dan low management. Low, membutuhkan informasi internal dan sedikit eksternal, misal dari supplier. Berikut informasi. Top, memerlukan informasi organisasi secara global, informasi dari seluruh komponen organisasi. Middle, membutuhkan informasi semi global dan semisal parsial, mengkoordinasikan antar departemen. Low, memerlukan informasi bersifat lokal atau parsial yang berhubungan dengan departemen masing-masing. Kurun waktu informasi. Top, memerlukan informasi untuk jangka panjang, rentang waktu jangka panjang tergantung jenis perusahaan. Middle, membutuhkan informasi jangka menengah. Low, membutuhkan informasi jangka pendek. Kelengkapan informasi. Top, memerlukan laporan hanya pokok-pokok permasalahan. Middle, memerlukan laporan semi pokok. Low, memerlukan laporan yang lengkap seputar bagian masing-masing. Kerincian informasi. Top, membutuhkan informasi berupa ringkasan, biasanya dalam bentuk grafik atau diagram. Middle, memerlukan informasi semi ringkas. Low, memerlukan informasi yang rinci atau detail. Kerangka waktu. Top, membutuhkan informasi tentang masa depan. Middle, memerlukan informasi masa lalu atau historis. Low, memerlukan informasi masa lalu atau historis. Peran manajerial dibagi menjadi 3, yaitu ada peran antar pribadi, peran keputusan, dan peran informasi. Peran antar pribadi dibagi menjadi 3, yaitu ada figurehead, kepala, leader, pemimpin, liaison, penghubung. Peran keputusan dibagi menjadi 4. Pertama, entrepreneur, berusaha, disturbance handler,
pemecah masalah, resource allocation, pembagi sumber daya, negosiator, perunding. Peran informasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada monitor, pemantau, diseminator, pewarta, spokesperson, juru bicara. Organisasi. Definisi organisasi, suatu sistem perilaku orang-orang yang saling berinteraksi dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas. Definisi struktur organisasi, kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi. Struktur organisasi ini ada hubungan antara pimpinan dan bawahan masih bersifat langsung melalui satu garis wewenang. Kedua, jumlah karyawan sedikit, pucuk pimpinan biasanya pemilik perusahaan. Yang ketiga, organisasi kecil. Dasarnya adalah keuntungan dan kelemahan struktur organisasi ini. Keuntungan yang pertama ada kesatuan pimpinan berada dalam satu tangan. Kedua, pengambilan keputusan cepat. Ketiga, garis pimpinan tegas. Yang keempat, pengendalian secara ketat dapat dilaksanakan. Kelemahannya yang pertama tidak dapat dibedakan antara tujuan pribadi dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, kecenderungan pimpinan diktator. Ketiga, organisasi terlalu bergantung pada satu orang. Yang keempat, kesempatan karyawan berkembang terbatas. Struktur organisasi lini dan staf. Yang pertama, organisasi besar dan kompleks. Yang kedua, jumlah karyawan besar. Yang ketiga, hubungan atasan dan bawahan tidak bisa bersifat langsung. Selanjutnya, keuntungan dan kelemahan struktur organisasi lini dan staf. Keuntungannya, pimpinan tetap berada pada satu tangan, adanya pembagian tugas yang jelas, bakat dapat dikembangkan. Kelemahannya, tidak ada perbedaan antara perintah dan bantuan. Solidaritas karyawan kurang karena tidak saling mengenal. Persaingan kurang sehat sering terjadi. Struktur organisasi fungsional. Pembidangan tugas dapat dibedakan dengan jelas. Spesialis karyawan dapat berkembang optimal. Bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan. Selanjutnya, keuntungan dan kelemahan struktur organisasi fungsional. Keuntungannya, karyawan dapat terampil di bidang masing-masing. Efisiensi dan produktivitas dapat ditingkatkan. Solidaritas, moral, dan disiplin karyawan tinggi. Kelemahannya, pekerjaan kadang-kadang sangat bosan. Karyawannya hanya mementingkan bidangnya. Visi dan misi perusahaan. Visi merupakan sesuatu yang didambakan untuk dimiliki di masa depan. Menggambarkan aspirasi masa depan tanpa menspesifikasi cara-cara untuk mencapainya. Misi, apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usahanya mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Terima kasih telah menonton video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.